pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Waduh, tadi segmen 1 kita udah ngundang Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar dan juga Wakasek Tahsin Tahfiz SDIT Al-Kausar. Kalau sekarang kita ngundang ustazah-ustazahnya yang mungkin langsung berkecimpung bersama anak-anak atau siswa-siswinya. Ini ada Ustazah Laili. Assalamualaikum Ustazah Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah Laili, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih Ustazah Laili merupakan salah satu duta Quran berarti ya, duta Quran yang mengajar tahfiz di SDIT Al-Kausar. Ustazah Laili, waduh mungkin sebelumnya bisa sapa dulu nih sobat milenial atau pemirsa BR TV di rumah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan di sini saya Ustazah Nur Laili Khairiyah. Saya mengajar di SDIT Al-Kausar, ditugaskan menjadi guru tahsin Al-Quran kelas 5. Saya lulus dari Ponpes Nurul Huda Banyumas tahun 2018. Kemudian saya pernah kuliah jurusan tafsir, tapi hanya sampai semester 2. Kemudian lanjut di Rumah Quran Sanabil untuk menghafal Al-Quran 30 juz gitu. Berarti memang pengalamannya di bidang menghafal Quran, Masya Allah ya pemirsa di rumah. Jadi SDIT Al-Kausar memang mengundang para duta Quran untuk menjadi pengajar yang benar-benar sudah ahli di bidangnya gitu ya. Jadi Masya Allah sekali. Ustazah Laili berarti sudah berapa lama ngajar di SDIT Al-Kausar kurang lebih? 1,5 bulan. 1,5 bulan berarti terbilang baru ya, Masya Allah. Jadi mungkin bisa di-share kali ya pengalaman-pengalamannya. Tapi mungkin kalau ngebahas soal kita mungkin di metode ini Ustazah Laili berarti di pondok pesantrennya dulunya sudah berapa juz Ustazah? Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Masya Allah luar biasa 30 juz ya. Waduh. Ini luar biasa, ini sebagai sebagai pegangan yang sangat amanah, yang sangat luar biasa pastinya Ustazah Laili. Iya, sangat berat. Tapi Masya Allah sekali nih Ustazah Laili, mungkin gimana pengalamannya 1,5, berarti 1,5 bulan ini ya mengajar di SDIT Al-Kausar nih Ustazah Laili? Alhamdulillah sangat begitu menyenangkan ya, karena tujuan utama adalah mencari pahala. Karena orang yang mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik orang gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an gitu. Jadi alhamdulillah happy banget mengajar mereka. Anaknya apalagi sudah besar-besar ya, karena saya memegang kelas 5. Jadi alhamdulillah sangat mudah untuk dihandle gitu. Masya Allah. Kelas 5 nih antara menuju ke jenjang akhir gitu ya. Dan memang usia-usia yang memang sangat masih mood swing ya kalau kata-kata orang-orang zaman sekarang. Ustazah Laili, tapi kalau misalkan Ustazah Laili ini gimana cara tugasnya Ustazah Laili biasanya di kelas tuh gimana? Sistem dari awalnya ngajarnya gimana nih Ustazah? Jadi ketika masuk kelas posisi para murid harus sudah rapi dulu nih gitu ya. Gimana posisinya berarti? Lingkaran atau kayak biasa? Seperti biasa, duduk di kursi masing-masing. Kemudian saya membuka, kita mulai dengan murojaah dulu gitu. Murojaah hafalan yang kemarin gitu ya. Untuk menambah kualitas hafalan mereka. Sebelum kita menambah ayat, kita harus murojaah dulu gitu. Jadi sistemnya itu saya menuliskan satu ayat di papan tulis, kemudian menjadi 3 bagian, dipotong jadi 3 bagian karena emang kebetulan surat Al-Mulk kelas 5 ini lumayan panjang, jadi harus dibagi jadi 3 biar mudah gitu ya. Nah sebelumnya kami talaki dulu murid-muridnya agar bacaannya itu benar, tidak ada yang salah. Misalkan dua kata tabarakalladzi, diulang seperti itu terus hingga anak-anaknya hafal sampai satu ayat. Bisa 20 kali, bisa lebih gitu. Ya, jadi benar-benar lengket hafalan mereka gitu. Jadi benar-benar per kata ya. Iya. Harus jadi udah ini lagi lanjut ke ini lagi gitu ya. Jadi biar benar-benar napel ya kalau bahasa orang-orang sini hafalannya kuat gitu ya. Jadi nggak cuman sekilas tapi memang per ayat, per kalimat, per katanya memang sangat diperhatikan ya Ustazah. Nah, itu gimana? Apa pengalamannya sejauh ini kelas 5 gitu ya? Hafalannya gimana nih Ustazah? Alhamdulillah untuk sejauh ini mereka sudah hafal ayat surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 18. Alhamdulillah hafalan mereka cukup lancar. Bahkan ketika saya memerintahkan untuk tugas menulis, ada satu orang yang
membaca, kemudian semuanya mengikuti karena saking lengketnya hafalan itu. Jadi mereka menulis itu sambil happy dengan melafalkan surat Al-Mulk tadi. Karena sering dimurojaah. Iya, gitu sering diulang-ulang. Berarti kelas 5 memang sudah diajarin surat Al-Mulk ya, lagi proses penghafalan surat Al-Mulk. Iya, betul sekali. Kalau di pesantren mungkin harus di pesantren, tapi kalau ini di SD kelas 5 loh sudah diajarin, bukan juz 30 lagi. Kalau juz 30 mungkin udah di kelas bawah ya, sekarang kelas 5 melanjutkan jadi juz 29 ya. Benar-benar. Al-Mulknya gitu, Masya Allah. Tapi kalau dari sistem Ustazah sendiri, Ustazah Laili menerapkan sistemnya seperti apa anak-anak? Oke, kalau saya sendiri menerapkan sistem itu satu ayat ditulis papan tulis seperti tadi, kemudian dibacakan ke anak-anak sampai benar-benar mereka tidak ada yang salah bacaannya. Karena ditakutkan nanti ketika menyetorkan hafalan itu ada kesalahan. Jadi memang harus benar-benar ditalaki, diulang-ulang, kemudian dihafalkan bersama-sama. Setelah dihafalkan bersama-sama, nanti sebelum disetorkan ke ustadzahnya harus setoran secara berpasang-pasangan 1 ayat 3 kali. Nah, setelah itu baru disetorkan ke ustadzahnya agar lancar. Satu hari berarti harus berapa ayat? Sistemnya tuh kalau misalkan tahfiz itu 1 minggu bisa berapa kali? Kalau 1 minggu ada 3 pertemuan untuk tahfiz, 1 hari 1 ayat. Jadi seminggu 3 ayat. Seminggu 3 ayat ya. Jadi 3 ayat sudah, wah berapa seminggu udah sebulan juga udah lumayan. Jadi yang itu tadi yang diterapkan itu adalah penerapan kata dari setiap kalimat yang dibaca memang sangat tartil gitu dan jelas, dan juga hafalnya ya tadi berapa kali ya, 20 kali ya. Iya, benar sekali. Jadi berarti sistemnya apa? Setoran per orang gitu ya? Iya, setoran per orang. Setoran per orang gitu. Iya. Berarti satu kelas kan 20 orang ya? Iya, sekitar 25. Sekitar 25 orang berarti setoran tuh satu-satu? Iya. Berapa jam berarti sehari itu Ustazah? 1 jam. 1 jam, pelajaran kayak satu mata pelajaran maksudnya. Satu mata pelajaran itu khusus untuk menghafal gitu ya? Betul sekali. Nah, itu di metode apa? Penerapan metode pembelajaran tahfiz ini apa? Memakai metode klasikal atau ketika pertemuan di per kelas masing-masing metode yang tadi, yang pertama itu metode manual gitu. Kemudian ada klasikal juga. Klasikal ini setiap seminggu sekali, sepekan sekali, di setiap kelas juga berbeda harinya gitu. Nah, ketika program klasikal ini kami menggunakan laptop gitu ya, proyektor, dan fokus pada 1 ayat itu, kemudian diulang sampai 20 kali gitu, diulang-ulang terus. Tapi kalau misalkan ada anak yang mungkin, aduh Ustazah saya malas hafalan hari ini, bisa dinego kan Ustazah? Alhamdulillah, anak-anak SDIT Al-Kausar ini luar biasa sekali. Masya Allah. Ya, semangat ya? Iya, semangat. Bahkan sangat-sangat semangat. Ustazahnya belum ke kelas gitu ya. Misalkan masih berapa menit, mereka udah menjemput, Ustazah ada Ustazah Laili, ayo kita TTI, ayo kita menghafal. Masya Allah sekali pokoknya. Jadi orang justru mengaji tuh jadi pembelajaran paling happy gitu ya. Iya, benar sekali. Kalau mungkin dulu-dulu gitu kalau ngaji mungkin stigmanya aduh ngantuk nih hafalan nih, justru dia happy gitu ya, karena wah seru dengan metode-metode yang mungkin Ustazah Laili dan ustazah-ustazah lain sampaikan ya setiap pembelajarannya. Alhamdulillah. Tapi kalau kelas 5 SD ini targetnya sampai berapa juz Ustazah? Oh iya, kalau untuk kelas 5 ini targetnya setengah juz atau setengah juz dari juz 9 ya. Jadi surat Al-Mulk sampai surat Al-Ma'arij dalam setahun gitu. Tapi kelas 5 SD juga yang kelas 5 dipegang sama Ustazah sudah ada yang sampai 29 lebih gitu ada Ustazah sejauh ini? Alhamdulillah untuk ada 2 orang udah hafal setengah juznya. Setengah juznya? Iya, alhamdulillah. Memang dari orang tuanya sendiri ya? Iya, orang tua yang membimbing. Waktu saya nanya, Masya Allah kok sudah hafal sampai surat Nuh gitu. Iya, dibimbing sama orang tuanya di rumah setiap hari, setiap habis subuh hafalan, setoran. Jadi memang semangat dari orang tua pun juga mempengaruhi hafalan anak gitu. Jadi orang tuanya memang harus membantu satu sama lain gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau ustazahnya di sekolah gitu sudah ekstra membantu menghafal, mengajarkan nih, orang tuanya di rumah tinggal PR, tinggal murojaah, anak-anak tinggal setoran aja. Iya, betul sekali. Masya Allah, jadi bisa lebih pinter berakhlakul kalimah, terus juga bisa bacaan Qurannya, Masya Allah. Itu jadi penting, pondasi agama yang paling kuat ya, minimal bisa baca Quran gitu ya Ustazah. Betul sekali. Sejauh ini
hambatan dan juga tantangannya mungkin Ustazah. Oke, untuk hambatan ataupun tantangannya ya, ketika ada seorang murid yang tidak berangkat gitu, berangkat karena sakit atau izin, jadi secara otomatis murid ini tertinggal oleh target yang sudah sekolah tentukan gitu. Jadi itu kalau lebih ke anak-anaknya kasihan gitu ya, jadi mereka ketinggal. Aduh, lumayan kalau satu ayat juga ya kadang. Jadi gimana kalau misalkan ketinggalan, gimana Ustazah? Kalau misalkan ketinggalan nanti diberitahu orang tuanya agar menghafalkan ayat-ayat yang dia tertinggal tuh. Semisal muridnya ini tidak bisa menghafal karena mungkin sakit, terlalu loyo gitu ya. Jadi nanti waktu di sekolah saya talaki, atau nanti di waktu yang lain di rumah bisa video call gitu. Oh gitu, jadi benar-benar diperhatikan sampai ke situ-situnya ya, in personal orang gitu ya. Gak cuma secara umum, tapi satu orang pun diperhatikan itu masuk. Wah ini sebenarnya nggak masuk. Jadi nggak bisa ninggalin nih, ada PR hafalan ya. Tapi justru itu sih jadinya kedepannya kan untuk mempermudah anak-anak juga ya Ustazah ya. Tapi berarti kalau untuk sistem metode penghafalan ini, maksudnya sistemnya PR gak, misalkan kayak ini besok kita hafalan misalkan ayat 5 ya gitu, dihafalin dulu, atau sistemnya misalkan on the spot pada saat itu aja Ustazah? Oh, beda-beda tergantung ayatnya. Kalau misalkan ayatnya panjang, hari itu sudah selesai menghafal satu ayat. Nah, untuk hari besoknya saya tulis dulu, saya talaki dulu sampai benar-benar mereka fasih dalam menghafalkan. Oke, ini untuk PR ya, dihafalkan di rumah. Besok kita menghafal ayat 17 misal. Jadi mereka besok paginya tuh udah lumayan punya ingatan sedikit ya. Iya, jadi mudah untuk menghafalnya gitu. Karena ayatnya panjang. Itu sih ya, berarti punya berbagai metode tergantung mungkin panjang pendek ayatnya gitu. Iya, betul sekali. Kalau dari Ustazah Laili ada tips and triknya gak supaya mungkin mudah menghafal gitu Al-Qur'an yang diberikan kepada siswa-siswinya? Oke, tips atau triknya yang pertama, tidak lepas niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita tidak niat, ya hafalan Al-Quran hanya sebagai tugas menghafal gitu kan, bukan kewajiban seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa yakin dari dalam diri bahwa kita bisa menghafal Al-Quran, melihat target-target, melihat balasan-balasannya ketika nanti di akhirat. Bisa memberikan mahkota kepada orang tua, bisa menjadi syafaat ketika di kuburan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi niatin karena Allah gitu ya, nggak cuma target hafalan gitu ya, benar-benar niatin karena ibadahnya gitu ya, ibadah untuk jadi pembekalan untuk diri sendiri. Iya, gitu betul ya. Sekali. Jadi itu tipsnya dari Ustazah Laili. Kayaknya banyak banget yang harus dipertanyain gitu ya. Tapi karena sangat singkat sekali waktunya, dan kita akan ngobrol sama Ustazah yang lain nih seputar mungkin tahsinnya. Kalau tadi tahfiz ya berarti sama Ustazah Laili. Kalau nanti sama tahsinnya. Jadi terima kasih banyak Ustazah Laili atas segala informasi dan juga sharingnya sama kita ya semuanya. Jadi buat ayah bunda di rumah, tadi kita udah dengerin ya pengalaman ngajarnya Ustazah Laili, sangat menyenangkan gitu, walaupun hafalan Quran ya gitu ya. Jadi sistemnya anak-anak malah justru antusias gitu ya. Kebayang ya ngafalin Quran anak-anaknya antusias, berarti semenyenangkan itu. Iya. Ya. Jadi mungkin cukup sekian Ustazah Laili, terima kasih banyak udah datang ke studio BR TV, semoga bisa datang lagi ya suatu saat nanti. Terima kasih, mungkin di segmen selanjutnya kita akan ngobrol lagi sama Ustazah yang lain. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.